Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan segala perkara ajaib di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu pada pagi hari ini, karena Engkau yang menolong kami, Engkau yang menopang kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami yakin tindakan Tuhan, cara Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Pagi ini kami mau mendengar suara-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan yang hidup. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ada satu pujian yang selalu kita ingat di tengah-tengah pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Lagunya seperti ini. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku percaya, ku kasihi, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, lagu ini memberikan kekuatan kepada kita, penghiburan kepada kita, bahwa kita berserah penuh kepada Tuhan. Dan ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menguatkan, Tuhan juga akan menghibur kita di tengah-tengah badai kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, apa artinya berserah? Banyak orang katakan, kalau ada masalah, aku serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan mampu menyelesaikan. Kadang-kadang perkataan atau pemahaman orang seperti orang yang lempar batu sembunyi tangan, lari dari tanggung jawab, lari dari persoalan, dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Apakah arti berserah yang seperti itu? Arti berserah yang sebenarnya adalah ketika kita menghadapi kesulitan dan pergumulan hidup, kita sudah berjuang untuk menyelesaikannya. Kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan ketika kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, kadangkala kita tidak mampu lagi. Di saat itulah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh pada pertolongan Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Artinya menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ada batas-batas kemampuan manusia. Kemampuan kita ini terbatas, pemikiran kita terbatas. Ada banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan. Ada banyak hal juga yang tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan. Nah, di tengah-tengah keterbatasan inilah kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Lalu jangan dikit-dikit berserah, dikit-dikit menyerahkan persoalan. Kita sendiri belum melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ketika kita sudah melakukan dan menyelesaikan apa yang menjadi bagian kita, lalu kita berserah penuh kepada Tuhan. Ini menjadi satu kerjasama yang baik. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita diciptakan oleh Tuhan serupa segambar dengan Allah. Lalu dalam diri kita ada gambar Allah.
Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam penderitaan. Tuhan menginginkan kita hidup dalam kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian yang sejati. Oleh karena itulah Tuhan Yesus rela meninggalkan surga, menderita untuk kita. Dan bagi kita sekarang, kita berjuang untuk bagaimana kita menikmati segala berkat yang sudah Tuhan beri di tengah-tengah hidup kita. Dan masalah demi masalah yang kita hadapi sebenarnya membuat kita semakin dewasa menghadapi hidup, menghargai hidup, dan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa masalah begitu terus datang menghantui hidup kita? Sepertinya datang silih berganti. Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Lalu sesuatu yang sudah kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan. Percayakan segala sesuatu yang terjadi atas hidupmu kepada Tuhan. Dan disinilah kita semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin menghargai diri sendiri dan juga menghargai sesama. Persoalan datang membuat kita semakin dewasa. Persoalan datang juga membuat iman kita semakin kuat dan bertumbuh. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, berserah penuh kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Berarti semakin hari kita semakin bertumbuh, dan semakin hari iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Orang yang kuat adalah orang yang mampu melewati badai kehidupan. Dan ketika kita bisa melewati badai kehidupan, kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menolong dan bertindak sesuai dengan waktunya. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kiranya Tuhan menolong kita pada pagi hari ini untuk tetap mempercayakan segala persoalan kita kepadanya. Dan lihatlah cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan bertindak sungguh ajaib. Kiranya Tuhan memimpin kita, menolong kita untuk kita terus merasakan pimpinan dan penyertaan-Nya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melihat karyanya atas hidup kita. Mari kita berdoa. Engkau adalah sumber kekuatan dan pengharapan. Kami percaya kepadamu karena Engkau adalah Allah yang mampu kami percayai. Engkau sudah melewati setiap hal dalam hidup, penderitaan manusia, Engkau sudah melewatinya. Kami percaya Engkau juga memberi kemampuan kepada kami untuk kami melewatinya. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.